Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji jarak jauh tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah, yakni kenikmatan berupa iman dan Islam, juga kenikmatan berupa kesehatan yang luar biasa, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak di yaumil akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Dan kita berkirim Fatihah kepada mu'alif kitab tafsir Jalalain dan kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa membawa barokah manfaat kepada diri kita dan kepada masyarakat pada umumnya. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina amin. Ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jamil awliya wasyuhada wal ulama wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin was-shalihin wa ali kullin washabi kullin wa abai kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanazalu bainahuma ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wa ila hadratin arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina masyayikhina wa syaikh masyayikhina. Ghafarallahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati arwahi asy-Syaikh Al-Halim Al-Alam Jalaluddin Al-Mahali Jalaluddin Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sebelum kita ngaji, marilah kita baca kalamun qadimun. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuru dalilun liqalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matti'ni bisirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mughlati kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khairati faya rabbi matti'ni bisirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mughlati wa sahil alayya khifdahu thumma darasahu bijahin nabiyyi wal ali thumma as-sahabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wong akeh. Ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang podo iman sopo alladzina kulu podo mangano sira kabeh min thayyibati ma saking pira-pira baguse barang. Ya ayyuhalladzina amanu wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh kulu padha mangano sira kabeh min thayyibati ma saking pira-pira baguse barang razaqna kang wis paring rezeki sapa ingsun kum ing sira kabeh washkuru lan padha syukur sira kabeh lillahi maring Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh iyahu yaiku ing Allah iku ta'budun padha nyembah sira kabeh innama harrama alaikum innama harrama angin pestine ngaromaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh al-maita ing batang waddama lan getih walah mal khinjiri
lan daging babi, wa malan barang uhilla kang disembelih apa bihima li ghairillah krana liyane Allah. Faman mongko sapane wong, faman mongko sapane wong idura kepepet sapa wong ghaira bagin kalih ora mampang, ghaira bagin kalih ora mampang. Tahu artinya mampang? Mampang itu selama tidak membutuhkan, tak kepepet. Mampang bahasa Jawa, bahasa Indonesianya selagi tidak menginginkan. Ghairu bagin. Jadi seperti makanan yang haram, adanya yang haram, tidak ada pilihan lagi, dan itu terpaksa. Kalau tidak makan mati. Nah, ini boleh tapi nggak boleh banyak. Yang penting bisa membantu kita bertahan hidup. Setelah itu mencari ikhtiar yang halal. Ini ghairu bagin. Wala adin lan ora ngani ngoyo, wala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ngatese wong. Innallaha satemene Allah Ta'ala iku ghafurun zat kang akeh pangapurane, rahimun tur akeh welase. Jadi saya jelaskan, Allah di sini berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu makanlah kalian semua min thayyibati ma, dari barang-barang yang bagus, ya. Min thayyibati ma, dari barang-barang yang bagus, sesuatu yang bagus. Razaqnakum, yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian lillahi, kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah memakan makanan yang baik, yang sehat. Jadi ini baik. Nah, makanannya dipilih dulu baik, higienis, menyehatkan. Jadi yang berikutnya halal. Ya. Makanya kalau di Islam prinsipnya makanan dan minuman adalah halalan thayyiban, halal lagi baik. Ada makanan yang baik, enak, ya, tapi tidak menyehatkan, namanya halal tapi tidak thayyib. Ada minuman yang di lidah enak, halal, tapi membuat ginjal kita rusak, jadi itu halalan tapi tidak thayyib, ya. Maka kalau makan dan minum ini kita perhatikan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan makanan yang baik dari yang dirizkikan oleh Allah, washkuru lillah, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah. Makanya ketika makan, doa makan bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa kalimat doa itu oleh Rasulullah redaksinya Allahumma barik lana? Kalau tidak Allahumma barik li itu kan saya. Kalau lana berarti jumlahnya banyak, kami. Allahumma barik lana. Padahal yang membaca kita sendiri, tapi kenapa bentuknya jamak? Gimana? Karena nasi yang ada di piring kita itu bisa sampai di hadapan kita itu membutuhkan proses yang lama dan membutuhkan banyak orang untuk memproses nasi itu berada di depan kita. Contohnya nasi berasal dari beras. Beras berasal dari padi, gabah. Gabah berasal dari sawah. Nah, di sawah itu sebelum ditanam prosesnya mulai menebar benih, ya. Berapa orang yang bekerja, mulai menancapkan padi. Kalau orang Jawa tandur matun, berapa banyak orangnya. Ketika panen, berapa banyak yang terlibat dalam memanen padi, ya. Ketika sudah panen, yang jemur melibatkan berapa orang. Ketika sudah dijemur kering, diseleb berapa banyak orang. Ketika sudah sampai di rumah untuk memasak, berapa orang yang masak, sehingga sampai di hadapan kita. Maka karena kalau bukan keberkahan banyak orang, ini keterlibatan banyak orang, maka doanya bukan Allahumma barik lana. Maka Nabi mengajarkan dengan redaksi Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma duh Gusti Allah barik lana panjenengan barokai, tambah-tambahi barokah lana maring kita. Ya Allah, berkahilah kami fima razaqtana, di dalam sesuatu apa yang kau rizkikan kepada kami. Wa qina adzabannar, dan peliharalah, jagalah kami dari Waqina adzabannar, dari azab neraka. Karena berdoa seharusnya di situ ada jepretan staples mau ikut ke makan. Karena kita berdoa, alhamdulillah malaikat mengingatkan jangan dimakan, ya kelihatan akhirnya. Kalau nggak berdoa ya adalah bablas. Ada yang namanya cuilan tulang ayam, ya, karena digiling sehingga nggak kelihatan. Nah, akhirnya nggak jadi termakan, ya. Makanya kalau makan berdoa dulu. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, supaya kamu bisa beribadah kepada Allah. Nah, dari ayat ini kita hidup untuk makan apa makan untuk hidup? Ini pertanyaan seorang filosof. Kamu makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Kalau makan untuk hidup, berarti kehidupanmu tergantung dengan makanan. Kalau makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau hidup untuk makan, berarti kehidupanmu aktivitasnya hanya makan, tidak ada aktivitas yang lain. Maka Allah mengatakan in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi dikasih rizki oleh Allah makanan yang baik, menyehatkan, higienis, ya, halalan thayyiban, dan disyukuri supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Innama harrama kang wus paring, innama harrama angin pestine ngaromaken sapa Allah
alaikum ing atase sira kabeh. Ya, Allah telah mengharamkan kepada kita semua, kepadamu semua. Innama harrama, telah mengharamkan siapa Allah, alaikum kepada kalian semua. Apa? Al-maitata, ing batang. Jadi bangkai tidak boleh dimakan. Wadama lan getih, walahmal khinzir, lan daging babi. Jadi nggak boleh makan bangkai, nggak boleh makan didih, ya, nggak boleh makan daging babi. Wama uhilla, wamalan barang to kewan uhilla kang dibeleh bihi apa mali ghairillah krana liyane Allah. Jadi tidak boleh makan daging binatang yang disembelih dengan tidak menyebut asma Allah. Faman mongko sapane wong ituro kepepet sapa wong ghairu baghin kang liyane mampang, ya. Kepepet tapi sebenarnya dia tidak membutuhkan. Nah, kalau kepepet bertahan dulu sampai betul-betul kalau sudah hampir nggak mampu bertahan, barulah boleh makan daging, tapi ukurannya hanya sedikit. Wala adin lan ora ngani ngoyo, ya. Fala isma alaih, fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase wong, ya. Kalau terjepit, ya, terpaksa, tidak ada lain, boleh makan sedikit, ya, hanya untuk membantu bisa bertahan hidup. Kalau makannya seperti itu, nah, ketika merasakan daging babi ternyata nikmat, akhirnya makan satu piring porsi besar, itu namanya bukan ghairu baghin, tapi ya baghin. Wala adin, ya adin, akhirnya bukan fala isma alaih, tapi isma alaih, ya, mendapatkan dosa. Innallaha ngistune Gusti Allah iku ghafurun, zat kang akeh pangapurane, rahimun, tur akeh welase. Innalladzina Innalladzina satemene wong akeh yaktumuna kang padha nyingitake sapa wong akeh ma ing barang Innalladzina satemene wong akeh yaktumuna kang padha nyingitaken sapa wong akeh ma ing barang anzala kang nurunaken ing ma sapa Allahu Allah minal kitabi bayane saking kitab wayashtaruna lan padha tuku al sapa wong akeh
bihi kelawan ma samanan ing rego kolilan kang setitik ulaika utawi menggono-menggono ma yakuluna iku ma barang yakuluna podo mangan sapa alladzina fi butunihim ing dalem pira-pira wetenge alladzina illan nara angin iku manggeni neraka wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yukallimuhum lan ora ngendikani ing alladzi sapa Allah yaumal qiyamah ta ing dalem dina kiamah wala yuzakkihim lan ora ambersihaken sapa Allah him ing alladzina wala yuzakkihim lan ora bersihaken sapa Allah ing alladzina walahum lan iku kedue alladzina adzabun utai siksa alimun kang pedih ya kang banget siksane. Maksudnya begini, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi ya wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Innal ladzina ya sesungguhnya orang-orang yaktumuna kang padha nyingetake menyembunyikan ma anzalallahu minal kitabi apa yang diturunkan Allah dari kitab Al-Qur'an ini wa yashtaruna lan padha tuku sapa alladzina bihi kelawan iku mang kang diturunaken samanan qalila ing rega sing setitik to murah. Maksudnya begini, Allah sudah memberikan kabar melalui ayatnya bahwa ini yang boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan. Terus ada orang yang menyembunyikan bahwa makanan haram ini dicampur dengan makanan halal demi keuntungan yang besar. Contohnya begini, ada bakso daging sapi, kok harganya murah. Rata-rata yang daging sapinya asli itu paling murah 15.000 satu porsi. Tapi ini daging sapi kok cuma 10.000 dan dapatnya banyak. Nah, inilah orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam kitabullah bahwa ini haram. Contohnya sapi dicampur celeng, campur tikus. Kalau masih dicampur ayam masih mendingan. Nah, walaupun dicampur ayam, kalau tulisannya bakso daging sapi asli, nah, tapi sebenarnya daging sapinya paling 60% atau 50%, ayamnya 50%. Itu namanya menyembunyikan dari apa yang telah disampaikan Allah. Seharusnya kalau jualan begitu jangan daging sapi asli, tapi jual saja bakso daging sapi. Jangan ada kata-kata asli atau kata-kata 100%. Karena bahwa yashtaruna bihi samanan qalila. Itu yang orang-orang suka menjual ayat-ayatnya Allah dengan murah demi keuntungan. Contohnya ya, kalau kita dagang di pasar, ini beras yang bagus dicampur dengan beras kualitas yang jelek, tapi labelnya tetap beras yang bagus demi keuntungan yang besar. Itu menyembunyikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah.
Ya. Nah, orang-orang yang suka seperti itu wayashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illan nar. Nah, yang dimakan di dalam perutnya itu termasuk adalah api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Nanti Allah itu di yaumil qiyamah akhirat tidak akan menyapa orang-orang yang suka seperti itu selama di dunia. Gak disopo karo Gusti Allah, nah, gak disapa, gak direken, wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan dosa-dosanya, tubuhnya gak akan dibersihkan. Walahum adzabun alim, dan mereka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang pedih. Lanjutannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar. Ulaika utawi menggono-menggono alladzina wong akeh ishtarau kang padha ngijolaken sapa wong akeh al-dhalalata ing kezaliman bil huda kelawan pituduh, ya. Orang yang menukar kezaliman dengan hidayah, wal adaba lan siksa bil maghfirati kelawan pengampura. Nah, sekarang kan banyak orang yang menukar kezaliman dengan hidayah, ya. Orang yang menukar siksa dengan ampunan. Fama monggo tai apa asbarohum iku asbarohum nyabarake yoma ing alladzina 'alan nari ing ngatasin neraka. Jadi sekarang bisa banyak kita saksikan orang-orang yang menukar kezaliman dengan hidayah, menukar azab dengan ampunan. Kalau dagang tidak jujur, berarti menukar kezaliman dengan hidayah, ya. Timbangannya dikurangi, kadarnya dikurangi. Nah, kalau jual material, panjangnya, meterannya dikurangi, ya. Itu namanya ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbaruhum 'alan nar. Nah, orang itu sabar dengan kesempatan. Zalika utawi menggono-menggono ishtarau dhalalata bi annallaha iku bi annallaha sedap iku bi annallaha setuhune Gusti Allah iku nazzala nurunaken sapa Allah al-kitaba ing kitab bil haqqi kelawan hak. Fa innal ladzina la setuhune wong akeh ihtalafu kang padha sulaya sapa wong akeh bil kitab ing dalem kitab lafi shikokin ba'id lafi shikokin
yakti itu tetap ing dalem sulaya ba'idin kang adoh ya. Awalnya tidak terbiasa mengurangi timbangan, hatinya nggak enak, mengurangi takaran, hatinya nggak enak ya. Kalau bumbu yang mengurangi rasa enak jadi nggak enak, tapi harganya tetap mahal. Nah, orang-orang seperti ini wa innal ladzina khalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id ya. Orangnya hanya tetap salah terus ya. Suloyo ora bener ya. Padahal di dalam kitabnya Allah zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Allah sudah menurunkan kitab yang benar ya. Padahal kita tahu halal haram dari Al-Quran. Setelah tahu yang halal yang haram, ditukarlah yang halal dengan yang haram. Kita kalau jual minuman rasanya seperti gula, tapi ternyata kalau dimakan, diminum jadi pahit. Gula bukan gula, tapi esensi gula ya. Sari manis, akhirnya pembelinya jadi batuk ya. Ya memang yang batuk yang beli, tapi orang-orang yang jual makanan minuman seperti itu nanti dijamin akhirat oleh Allah tidak akan disapa ya, gak disopok, dijarmai, gak direken. Laisal birra, laisa ora ono iku albirra, yaiku man amal bagus apa antualu padha ngadepaken sira kabeh wujuhakum ing pira-pira rai sira kabeh kibalal masyriqi ing dalem arah wetan wal maghribi lan arah kulon walakinnal birra lan tetapi ning amal bagus iku man wong amana kang iman sapa wong billahi maring Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir wal malaikati lan malaikat wal kitabi lan kitab suci ni Allah wan nabiyina lan para nabi wa atalan maringaken sapa wong almala ing duit utawa harta ala hubbihi ing ngatasé duit utawa donya kang den demeni zawil kurba ing wong kang duweni hubungan sanak keluarga wal yatama lan pira-pira bocah yatim wal masakina lan pira-pira wong miskin wa benas sabil lan ibnu sabil orang yang sedang dalam perjalanan di jalan Allah. Ibnu sabil itu ya kayak anak-anak lagi mondok sekolah ya, di pondok berasin teh ya, samunin teh itu ibnu sabil. Fasailina lan bira-bira wong kang jaluk wa firriqabi lan bira-bira kaula kang bayar cicilan kreditan ya. Nah, wong kebulet cicilan kreditan oleh disantuni. Jadi maksudnya begini, dari ayat ini
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi tidak ada kebaikan ya, an tuwallu wujuhakum, ketika kita menghadapkan wajah kita ke arah timur dan ke arah barat, bahkan ke Masjidil Haram kiblatnya. Karena apa? Apa yang kita lakukan tadi semuanya tidak mengikuti syariatnya Allah. Ya. Beras eleh didol campuri beras apik, ngomongnya beras apik, ya. Contohnya begini, kalau penjual pasir satu trek, pasirnya kotornya wadet, tiba jerone diongkrong, regane pancet kayak padet, kon madetno gak gelem, makanya terus gak barokah. Ya sama, jual sayuran di pasar, ya kayak tomat satu keranjang, kalau pasar grosir, tomatnya bagus dari atas dari luar, tapi nggak boleh dibuka, ya pokoknya satu keranjang. Setelah dibeli di rumah yang tengah isinya, nah yang gosok-gosok busuk. Nah, ini tidak ada kebaikan di dalam amalnya. Kerja di pasar pun tidak ada kebaikan. Akhirnya apa yang dia rasakan? Nah ya, saya ini bekerja keras di pasar, uang banyak, tapi kemana ya uang saya kok tiba-tiba lenyap, nggak ada wujudnya. Nah itulah karena tidak ada kebaikan, sehingga uangnya pun tidak membawa berkah, ya. Tapi kalau begitu, orang-orang yang model begitu, antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, wajahnya dihadapkan ke timur ke barat, ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati walakinna wal kitabi wan nabiyyin. Tapi biasanya orang-orang begitu zaman sekarang setahun sekali berangkat ke Mekah umroh, mohon ampunan kepada Allah, ya. Setelah diampuni Allah, pulang ke tanah air, begitu lagi kerjanya. Makanya disindir oleh Allah. Nah, padahal di situ atal mala ala hubbihi, wa atal mala lan maringake duit. Biasanya uang hasil begitu itu kalau dipakai sedekah, ya, ke sanak kerabat, eman sekali, ya. Wa atal mala ala hubbihi, harta-harta yang dicintai, ya. Orang berlomba-lomba ingin ketemu Allah, ingin berjumpa dengan Nabi, dengan Allah, padahal di sisinya ada Allah, ada Nabi, yaitu dzawil qurba, saudara-saudaranya yang masih hidupnya susah, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini Allah menunjukkan kepada kita, ini adalah ibadah sosial, bukan ibadah ritual, tapi ini ibadah sosial. Kita kalau ibadah ritualnya bagus, kalau ibadah sosialnya bagus, oleh Allah pun tidak akan dinilai. Apa kata Allah? Ibadah ritualnya bagus, tapi ibadah sosialnya jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini sudah disindir Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang enggak pernah ibadah sosial.
kegiatan agamanya hampir 1 minggu penuh, tapi kegiatan sosialnya nggak pernah. Kalau punya harta digegem gak netes, ya diobong orang obong. Wa benas sabil lan anak jalanan, ya, tapi anak jalanan bukan anak jalanan pam. Anak jalanan yang dimaksud Allah ini adalah anak jalanan yang berada di jalan menuju Allah, seperti sedang menuntut ilmu. Ya, mungkin ada orang Papua sedang kuliah di Jawa, kehabisan bekal, entah itu orang muslim atau non muslim, kita wajib membantu, ya. Itu namanya ibnus sabil. Wasailina, wong kang meminta-minta. Saya sering di jalan ketemu orang ketika parkir, datangi saya, Mas, oh ya saya dikasih uang 5.000 Mas, untuk beli makan, untuk beli ini. Saya mau pulang nggak bisa pulang Mas ini. Ya dikasih, itu orang minta-minta. Kalau di rumah saya di Kediri orang minta-minta dijadwal. Pengemis peminta-minta boleh datang hari Jumat. Saya Jumat nggak dikasih. Warriqabi lan kira-kira wong kang duwe tanggungan bayar cicilan atau kredit. Nah, bu kredit cuma diuber-uber karo bank titil apa bank temenan. Mulai gak iso, oleh gak sampean bantu bayar. Kalau gak kita bantu orang-orang yang seperti ini, warriqab, wafirriqab, bisa-bisa gantung diri mergo diuber-uber cicilan gak iso bayar. Ini sudah dijelaskan oleh Allah. Tapi kalau sudah dibantu, pancete golek cicilan ya wis gak usah dibantu maneh. Wa aqamas sholata lan dimenengake sapa wong as-sholata ing salat. Wa ataz zakata lan ngetokake sapa wong az-zakata ing zakat, ya. Wa ataz zakata lan maringaken sapa wong az-zakata ing zakat, bayar zakat. Wal mufuna wal mufuna lan wong kang padha nuhoni. Apa nuhoni? Nuhoni dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya menepati janji. Ya. Wal mufuna lan wong-wong kang padha nuhoni bi ahdihim kelawan janjine wong, ya. Idza ahadu tatkalane padha janji sapa wong. Wasabirina lan wong kang padha sabar-sabar. Fil ba'sai ing dalem nalikane ponco boyo. Nah, ini yang lagi ngerjakan bahasa Jawa, ujian bahasa Jawa. Apa ponco boyo? Apa man ponco boyo?
Jawa tidak tahu artinya ponco boyo, yaitu mang kemelaratan. Purnis, pur, kalau pur tahu. Nah, kalau ponco boyo, I don't know. Nah, ini kalau bahasa Inggris ya, wal baksahi lan ponco boyo. Ya, apa ponco boyo? Poor community, orang-orang melarat. Wadh-dharra'i lan nalikane loro khinal baksi. Hinal basi lan nalikane bangete peperangan ya. Kalau terjadi peperangan, nah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan dana, membantu teman-teman kita yang saudara kita seagama, nah, untuk dibantu secara ekonomi, makanannya, minumannya. Tapi ini ada tapinya. Kalau cari bantuan di jalan-jalan, kalau dapat uang, ya jangan dimakan sendiri, ya harus betul-betul disampaikan ke yang membutuhkan. Donasi untuk korban banjir, gempa bumi, korban perang, tapi nggak ada yang disetorkan. Ulaikal ladzina utawi menggono-menggono wong akeh sodaku kang podo temen sopo alladzina, ya orang banyak yang jujur. Ulaika utawi menggono-menggono wong akeh hum ya ulaik iku al-muttaquna wong kang podo wedi marang Gusti Allah. Lanjutannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh apa al-qisasu yaiku manghukum qisas fil qatla ing dalem wong kang dipateni. Ya, hukumnya orang yang membunuh. Al-hurru utawi yang merdeka bil hurri, ya, sebab matani wong merdeka. Wal abdu utawi hamba sahaya bil abdi dengan hamba sahaya. Wal unsa lan wong wadon bil unsa sebab matani wong wadon, ya. Jadi kalau membunuh, ya hukumannya dibunuh. Tapi di negara kita berbeda. Dilihat dulu kasusnya. Kalau di Arab yang membunuh ya dibunuh. Faman mongko sapane wong ufia di ngapura lahu ketuwe wong min akhihi sangking keluargane wong kang dipateni apa saihun suci-wici
fattibahun mongko iku manut bil ma'rufi kelawan kabecikan wa adaun lan nekake ilahi marang wong bi ihsanin kelawan bagus zalika utawi mengkono iku tahfifun keantengan mir rabbikum saking pangeran sira kabeh wa rahmatun lan dadi rahmat paman mongko sapane wong iktada kang ani ngoyo sapa wong ba'da zalika ing sause kumang falahu mongko iku kedue wong adzabun utawi siksa alimun kang pedih ya. Ini hukum kisos. Orang yang membunuh juga harus dihukum mati. Kalau yang membunuh al-khurru bil khurri, orang yang merdeka. Tapi hukum perbudakan sekarang sudah tidak ada ya. Hukum perbudakan ini sudah tidak ada. Tapi karena ini nasibnya orang Indonesia yang jadi TKI, TKW di Timur Tengah, ini nasibnya masih belum jelas. Karena apa? Nah, hukum-hukumnya itu begitu. Kalau negaranya, hukum ketenaga kerjaannya memang sudah bagus. Contohnya begini, kenapa pembantu di sana banyak yang disiksa, ya? Karena ketika berangkat dari Indonesia, undang-undang yang digunakan adalah undang-undang tenaga kerja. Tetapi kalau di sana undang-undangnya hukum tenaga kerja perumahan, rumahan. Sebagian orang di sana, nah ketika di sana saya tanya, kenapa kok terjadi seperti ini? Orang Arab sendiri masih menganggap TKI-TKW itu hampir sama dengan budak. Makanya buruh migran itu dianggap seperti itu. Nah kalau budak berarti kan halal digauli. Padahal hukumnya sudah jelas ya, hukumnya undang-undang ketenaga kerjaan ya, manpower, labor, manpowernya ini jelas. Walakum lan kedue sira kabeh fil kisosi ing dalem nindakake kisos hayatun utawi urip ya ulil albab wong kang padha duweni akal la'allakum ya, supaya ana sira kabeh ana iku tattaqun padha wedi sapa sira kabeh maring Allah. Jadi jangan main-main. Walakum lan iku kedue sira kabeh. Wow. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum. Kutiba den wajibaken alaikum ing atase sira kabeh. Idza khadara nalikane arep teka ahadakum ing salah suwijine sira kabeh apa al mautu yaiku mang mati intaroka nalikane ninggal sapa ahadukum khairon ing luwih bagus
Al-wasiyatu, apa al-wasiyatu yaiku mang wasiat lil walidaini marang wong tua loro. Wal aqrabina lan biro-biro kerabat bil ma'rufi kelawan becik, hakon kelawan hak, alal muttaqina ing atase wong kang padha takwa kabeh. Jadi kalau kita bicara hukum kisos, ini di kita nggak berlaku, karena yang berlaku adalah Undang-Undang KUHP. Ya memang ada yang membunuh dibunuh, tapi melihat kasusnya berbeda. Seperti di Arab, pokoknya mateni mesti dipateni hukumnya ya. Mencuri dipotong tangan kirinya, mencuri lagi potong tangan kanannya, mencuri lagi dipotong kaki kirinya, mencuri lagi dipotong kaki kanannya. Makanya di sini bisa dilihat orang yang tangannya hilang berarti pekerjaannya mencuri. Kalau di kita kan berbeda, mencuri masih dihukum paling 5 tahun, nggak sampai dipotong tangannya. Tapi kayaknya dunia Islam sekarang merubah hukum-hukum yang semacam itu. Jadi ketika ada orang yang mau dikisos mati, diberi kesempatan untuk berwasiat ya, kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya, anaknya, istrinya ya. Nah, wasiatnya ini, faman mongko taisapane wong badalahu kang padha ngowahi sapa wong hu ing hak ba'dama sami'ahu ba'dama sami'ahu sause oleh krungu sapa wong hu ing hak fa innama angin pestine yaiku mang fa innama ismuhu angin pestine ku mang dosane wong alal ladina ing atase wong akeh yubaddilunahu kang padha ngowahi sapa alladzina hu ing bang hak. Innallaha ngitsune Allah iku samiun zat kang midanget, alimun tur kang mutaneni. Paman monggo taisapane wong khofa kang wedi sapa wong mimusin sangking wong kang wasiat janafan wedi ing ora adil au isman utawa dosa fa aslaha mongko banjur damai sapa wong bainahum ing antarane wong akeh fala isma alaihi mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ngatasi wong innallaha angin sedune Allah iku ghafurun zat kang akeh pangapurane
Rahimun tur akeh welase. Nah, makanya kalau menerima wasiat harus disampaikan apa adanya. Walaupun yang berwasiat orang yang terkena hukuman mati. Itu kan kalau hukuman mati itu kan resiko perbuatannya. Tapi kalau wasiatnya kan tetap harus kita sampaikan apa adanya. Aku wasiat nang sampean yo, Pak, Bu, sawah kae kena si A, sawah kae kena si B, si C. Tapi ketika keluar dari tempat isolasi, ditanya keluarganya, piye wasiate kon? Wasiat apa-apa? Wasiate sawah kon ngekekno aku kabeh. Nah, kan enggak benar itu. Itu ismun azimun, dosa besar, ya. Wasiatnya dipelintir. Sing kae dikekno iko si C, sawah sing bandung 50. Tapi sing bandung 500 kon ngekekno si B. Sing pleke dikeki akeh, sing gak plek dikeki didik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bissawab. Kebetulan ini menjelang Ramadan. Berikutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ngaji tafsir surat Al-Baqarah, ya, ayat 172 sampai ayat 182. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bisa membawa barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah, dan menjadi tambahan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa sebelum diakhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal khair. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.